Renungan Hari Kamis Prapaskah keempat, 31 Maret 2022. Tiga saksi yang digunakan Yesus menjadi pembelaannya. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 32 ayat 7-14 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31-47. Saudara-saudariku terkasih, seorang yang berpenampilan baik, rapih, ramah, sopan, tidak selamanya adalah orang baik. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang baik, sopan, ramah, tetapi sangat berperilaku buruk. Kesaksian hidup mereka palsu dan tidak berperi kemanusiaan menurut kacamata Yesus. Kisah Injil hari ini, Yohanes menampilkan tiga saksi yang digunakan Yesus menjadi pembelaannya, yakni pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis. Yesus membuktikan bahwa kesaksian Yohanes Pembaptis itu sangat penting dan benar, karena Yohanes adalah utusan Allah yang datang lebih dahulu untuk mempersiapkan bangsa Israel dalam menyongsong kedatangan Kristus. Namun mereka tidak percaya kepada Yohanes. Lebih dari itu, Yesus mengatakan bahwa kesaksiannya lebih penting dari Yohanes karena segala pekerjaan diserahkan Bapa kepadanya untuk dilaksanakannya. Apa yang dikatakan Yesus ini terbukti saat pembaptisannya. Turunlah Roh Kudus dan suara Allah berseru, "Inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia." Atau pada saat Yesus berada di atas Gunung Tabor, Allah sendiri memproklamasikan Yesus sebagai putra yang berkenan di hadapannya. Kedua, kesaksian Allah Bapa. Yesus tegas mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Yesus menempatkan kesaksian Allah Bapa sebagai kesaksian utama, pertama, dan istimewa yang harus diterima dan dipercayai. Yesus mengkritik sikap ketertutupan hati, telinga untuk mendengar suara Allah dan melihat segala perbuatan yang telah dikerjakan oleh Yesus sendiri sebagai putra Allah. Maka ia menunjukkan dirinya sebagai hakim yang baru untuk menghakimi sikap ketertutupan dan kepicikan mereka. Ketiga, kesaksian kitab-kitab suci. Yesus mengatakan bahwa kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Mengapa Yesus mengungkapkan kenyataan ini? Karena mereka mengimani kitab suci, tetapi mereka tidak mengikuti ajaran kitab suci. Mereka mengimani kitab suci tidak seperti yang disampaikan oleh Musa, melainkan demi pembenaran diri mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai kasih terhadap Yesus. Bila mereka memiliki kasih terhadap Yesus, maka mereka akan datang kepadanya dan percaya kepadanya. Mereka akan datang dan menyembah Dia, datang dan memohon pertolongan Dia, dan mengakui Dia sebagai putra Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita memandang kritik yang disampaikan Yesus
kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apakah sesuai juga dengan hidup kita di zaman ini? Saya kira sangat cocok. Kita percaya akan kesaksian Yohanes Pembaptis. Kita percaya bahwa Yesus berasal dari Allah dan Dialah Putra Allah. Kita percaya akan ajaran dari kitab-kitab suci. Tetapi cara hidup dan pola beriman kita masih jauh dari yang dianjurkan Yesus. Perbuatan kita tidak sejalan dengan iman kita akan Yesus Kristus. Maka kita tidak berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena itu kita perlu bertobat. Kita perlu membaharui sikap iman kita dan perbuatan kita di hadapan Allah dan sesama.